Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah atau sebuah cerita dengan judul Gaun Pengantin Alena. Baik buat teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini, bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Baik yang ingin tahu bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, langsung saja kita bacakan ceritanya. Pak Rahmat adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang servis kompor bekas. Hari-harinya disibukkan dengan aktivitas memperbaiki kompor. Tidak hanya itu saja, Pak Rahmat juga menyukai benda-benda kuno. Nampak tersusun rapi benda kuno yang masih tetap terjaga. Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh. Prang! Suara kaca terjatuh dari arah dapur. Kemudian disusul dengan tangisan Lala, yaitu cucunya yang masih berusia 4 tahun. Akung ada hantu, Kung. Suara Lara lirih dan menangis sesenggukan. Pak Rahmat yang saat itu berada di ruang tamu kemudian berlari menghampiri Lala. Ada apa, Nak? Ada apa? Ayo, pelan-pelan. Kemudian Lala merangkul kakeknya yang saat itu duduk di depannya. Ada hantu di kamar kakek, ucap Lala sambil menuju ke arah kamar Pak Rahmat. Pak Rahmat menoleh dan melihat ke arah kamarnya. Dia tidak melihat apapun kecuali sebuah gaun lawas tergantung di paku yang menempel di tembok. Tatapan Pak Rahmat masih santai dan penuh penasaran, lantaran sudah beberapa anak kecil yang melihat sosok hantu kala datang ke rumahnya dan menunjuk gaun tersebut. Memang, beberapa hari ini Pak Rahmat sedang mengamati gaun yang dia peroleh dari area pinggiran sungai. Gaun pengantin zaman dahulu yang masih lekat sekali akan bau zamannya. Gaun tersebut tersimpan di dalam sebuah tas koper berwarna coklat. Ia menemukan koper tersebut berada dalam tanah yang saat itu memang akan dipakai untuk keperluan lahan berlubang di samping rumahnya. Tas koper itu tak nampak menakutkan sama sekali. Namun, saat membukanya, Pak Rahmat terkejut lantaran koper tersebut berisi sebuah gaun pengantin Belanda. Pak Rahmat kemudian membawa tas koper itu pulang dan kemudian dia mencuci gaun tersebut. Nampak terdapat warna merah yang saat dibersihkan tidak bisa hilang. Sudah direndam oleh cairan pemutih juga, namun noda warna merah tersebut tidak hilang. Karena kegemarannya akan benda kuno, Pak Rahmat tetap merawatnya dengan baik. Tapi 3 hari sekali dia mencoba untuk membersihkan gaun tersebut. Niatnya untuk menghilangkan noda berwarna merah. Namun sejak membawa gaun dalam koper tersebut, suasana rumah Rahmat menjadi berubah. Banyak kejadian aneh yang terjadi. Istrinya Sundari sering mendengar suara perempuan yang menangis tiap tengah malam. Sundari tergolong wanita yang berani. Saat jam loncengnya berbunyi, pasti suara tangisan perempuan itu mulai terdengar. Sundari dengan berani bangun dari tidurnya dan melihat ke ruang tamu. Sumber dari suara itu berasal. Tidak salah lagi. Kecurigaannya selama ini benar. Gaun pengantin yang dibawa oleh suaminya itu memang menyimpan aura mistis dan riwayat yang kelam. Tangisan yang ia dengar tiap malam berasal dari sosok perempuan pemilik gaun tersebut. Sejak saat itu, Sundari tidak memperbolehkan suaminya untuk menyimpan koper berisi gaun itu di kamar. Mas, sebenarnya sampean ini sudah tahu apa belum sih kalau gaun itu nakutin? Tanya Sundari. Rahmat yang saat itu sedang konsentrasi memperbaiki kompor hanya tertawa mendengar sang istri bertanya hal demikian kepadanya. Ada atau tidak riwayat dari gaun itu, Bu? Wong ya meskipun dia sosok dari dunia sana, dia itu kan juga ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya jadi nggak perlu khawatir toh, Bu. Allah itu sudah menempatkan bangsa mereka dan kita di ruang sendiri-sendiri. Jelas Pak Rahmat. Istrinya mendengar jawaban dari suaminya tersebut hanya bisa mendengus panjang. Walah Pak, sampean emang gak pernah keganggu apa?
sama suara tangisan tiap malam. Aku itu risih dengerinnya, Pak. Saat Sundari dengan wajah yang sedikit cemberut. Rahmat tetap dengan sikap santai dan tertawa pelan, hingga terdengar suara salam dari luar rumah. Assalamualaikum, Pak De, Bude. Minta makan, Bude, teriak seorang laki-laki yang mematikan motornya. Ternyata itu adalah keponakan yang kuliah di Surabaya sedang berkunjung. Rahmat dan Sundari yang mendengar suara Dani langsung berjalan dan keluar rumah. Alhamdulillah, disamperin sama saudara jauh. Bagaimana, Le, kabarnya? Sehat? Tanya Sundari senang. Mereka bertiga akhirnya saling bertukar kabar dan bercerita pengalaman menarik satu sama lain. Hingga malam hari tiba. Dani dengan sarung yang dia selimutkan ke atas dadanya menghampiri Pak Rahmat yang sedang fokus memperbaiki kompor di depan rumah. Dani duduk dan minum kopi di atas meja. Pak De, emangnya di sini sepi kayak begini ya? Habis maghrib begini kok sepi banget sih? Tanya Dani heran. Pak Rahmat yang mendengar pertanyaan Dani hanya tersenyum dan memandangi Dani dengan wajah yang teduh. Krik, 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 krik. Cuma suara jangkrik deh. Tapi nggak apa-apa, nikmat kok di sini. Nggak ada kegaduhan suara kanan dan kiri. Jelas Dani. Rahmat masih fokus dengan kompor di hadapannya dan melewatkan omongan Dani. Dani yang bingung saat itu hanya bisa celingak-celinguk dan menatap layar handphonenya. Dirinya jenuh, karena saat itu hanya suara jangkrik yang ramai di telinganya. Akhirnya dia berdiri dan berjalan masuk. Berniat untuk melihat koleksi benda kuno Pak D-nya yang terbajang rapi di lemari kayu besar di ruang tamu. Dia melihat banyak benda seperti telepon duduk, arloji, serta benda-benda kuno lainnya di sana. Hingga tatapannya menyorot sebuah koper yang nampak sangat bagus di ujung lemari. Karena Pak D-nya sedang konsentrasi di depan dan tidak ingin berniat mengganggunya, Dani dengan tenang melihat koper tersebut. Nampak sangat tua sekali. Akhirnya dia membuka tas itu. Dirinya heran. Isi dari tas koper tersebut adalah sebuah gaun yang terlihat sangat kuno sekali. Dia menarik gaun tersebut keluar dari tas koper kemudian berdiri untuk melihat bentuk sempurna dari gaun itu. Bolak-balik dia melihat, tampak biasa saja. Sampai pada akhirnya dia melihat noda besar berwarna merah di bawah gaun tersebut. Nampaknya rasa penasaran Dani kepada gaun itu sudah diawasi oleh sosok yang tanpa dia sadari kehadirannya. Berdiri tegak, berambut panjang di belakangnya. Sosok itu mendekati telinga Dani yang fokus melihat gaun tersebut. "Tolong, kembalikan anakku." Suara itu lirih terdengar di dekat telinga Dani. Spontan Dani terkejut lantaran terdengar suara yang tidak dia sadari dari mana asalnya. Dani kebingungan dan melihat ke sekitarnya. Tidak ada seorang pun di situ selain dirinya. Akhirnya, dia dengan cepat memasukkan gaun itu kembali ke koper dan segera masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Di tengah malam, Dani terbangun dan hendak pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Dengan sedikit sempoyongan karena masih pengaruh mengantuk, dia berjalan pelan. Sepi dan juga lumayan gelap. Lantaran di sana ketika tidur, lampu pasti dimatikan selain lampu kamar masing-masing. Langkahnya terhenti saat mendengar suara orang yang sedang mengaduk sesuatu di cangkir. Dani menghidupkan lampu dapur yang sedikit remang. Tidak ada orang di sana, karena dirasa salah dengar. Akhirnya Dani meneruskan langkah ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Dani melihat sebuah kain putih panjang yang berjalan menuju ruang tamu. Dani mulai sadar dan fokus dengan apa yang dilihatnya saat itu. Sepertinya tidak asing dengan apa yang barusan dilihatnya. Belum selesai dia berpikir, secara tiba-tiba terdengar suara perempuan bersenandung pelan yang mana suara tersebut terdengar mendekati ruang tamu. Dani semakin merinding lantaran lampu di ruang tamu masih gelap. Ia menandakan tidak ada orang yang bangun saat itu dan berada di ruang tamu. Dengan pelan, dia mendekati untuk memastikan bahwa yang sedang bersenandung itu adalah bulenya. Namun, saat memastikan dan dia menghidupkan lampu ruang tamu, Dani tidak melihat apapun kecuali tas koper
yang berisi gaun tersebut terbuka karena sedang dirasa ada yang aneh dan tidak sedang baik-baik saja. Dani dengan segera kembali ke kamar tidurnya. Tetapi kejadian yang tidak diinginkan akhirnya dialami. Saat hendak berlari ke kamar, pundaknya ditahan oleh tangan yang dingin sekali. Dani menoleh dengan pelan dan melihat siapa yang berani menahan pundaknya saat itu. Dia dengan terkejut dan membelalakan mata. Sungguh sangat dibuat kaget lantaran yang menahan pundaknya adalah budenya, Sundari, istri Pak Rahmat. Mata Sundari memerah dan memakai gaun putih. Karena sudah tidak aman lagi, Dani menjerit memanggil Pak D-nya dari dalam kamar. Pak D, tolong Pak D. Ampun Bude, aku nggak nakal Bude, ampun, ucap bingung Dani. Rahmat yang mendengar suara Dani menjerit, seketika langsung berlari dan melihat keadaan di luar kamar. Hingga Rahmat terkejut lantaran melihat istrinya yang sudah berubah. Rahmat kemudian dengan tenang mendekati istrinya dan menyuruh Dani untuk menghindar dahulu. Kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke dalam raga istriku? Tanya Pak Rahmat pelan. Sosok yang masuk ke dalam raga istrinya tersebut seperti tak bisa mengendalikan emosi. Wajahnya sangat terlihat marah sekali dan penuh dendam. Aku mencari anakku. Mana anakku? Ucap Sundari yang kesurupan itu. Rahmat hanya mendengus pelan dan mencoba tenang. Aku tidak tahu menahu soal anakmu. Aku hanya merawat peninggalanmu, yaitu gaun ini. Tidak ada maksud lain lagi, jelas Rahmat kepada sosok itu. Tiba-tiba sosok tersebut menangis keras-kerasnya dan kemudian melotot serta menjerit. Matanya menatap ke atas dan kemudian Sundari terjatuh dengan sangat keras ke bawah dan tak sadarkan diri. Dani yang melihat kejadian itu hanya bisa merinding dan ketakutan lantaran liburannya mengajaknya bertemu dengan sosok penunggu gaun pengantin tersebut. Sundari saat tersadar hanya bisa menangis dan bercerita. Selama dia kesurupan, dia sedang berjalan ke masa lalu, di mana kisah dari gaun tersebut dimulai. Sundari melihat seorang gadis bernama Alena sedang tertawa senang di depan kaca besar di ruang tamu. Terlihat beberapa perempuan menghampiri wanita tersebut. Beberapa perempuan tersebut, salah satu di antaranya membawa secangkir minuman yang diberikan kepada Alena. Alena kemudian meminumnya dan kemudian beberapa menit kemudian Alena merasa kesakitan hebat di bagian perutnya. Sundari melihat Alena tergeletak tak berdaya dan bersimbah cairan berwarna merah di bawah gaunnya. Kemudian disusul dengan kejadian di mana dia mengeluarkan busa, nampak Alena dengan sengaja diracun oleh seseorang. Setelah tidak ada tanda-tanda kehidupan dari sosok Alena, Sundari melihat seorang wanita sedang mengambil sebuah koper dan memasukkan gaun yang dipakai Alena ke dalamnya. Sundari mengikuti perempuan tersebut yang berlari ke arah sungai. Nampak jasad Alena yang sudah terbujur kaku dilempar oleh dua orang ke dalam sungai dan kemudian perempuan tersebut membuang koper yang berisi gaun Alena. Saat wanita tersebut kembali, nampak ruang yang sama Alena diracuni. Berdiri seorang pria Belanda yang kebingungan. Wanita yang meracuni Alena tersebut kemudian merangkul laki-laki tersebut dan kemudian kejadian tak terduga membuat Sundari kaget. Laki-laki Belanda dan wanita tersebut berciuman dan kemudian memakaikan cincin di jari manis wanita yang meracun Alena. Hingga kemudian Sundari tersadar dan melihat sudah berada di kamar. Setelah merasa nyaman dan enak, Sundari menceritakan tentang apa yang dia lihat tentang asal-usul gaun tersebut dan siapa pemiliknya. Akhirnya Rahmat dan Sundari memilih untuk tetap merawatnya dan menyimpan gaun tersebut secara rapi di rumahnya sampai sekarang. Ya, begitulah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.